Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Eagle Energy Buds 2. TWS dari Eagle yang menarik banget karena harganya sangat affordable, cuman kisaran 200 ribuan. Langsung kita bahas. Musik Lover, beberapa tahun silam kita sempat ngebahas Eagle Energy Buds, dan itu salah satu, bahkan mungkin TWS Eagle yang paling rame, yang paling nge-hype. Nah, sekarang mereka ngeluarin yang versi 2-nya, Eagle Energy Buds yang kedua. Apakah ini akan mengikuti jejak sang kakak? Nggak tahu juga sih, tapi spesifikasi, fitur kayak gini. Harganya di Rp279.000, jadi masih dalam kelas 200 ribuan. Fitur utamanya menggunakan Special Custom Graphene Dynamic Driver, menggunakan IPX7 Secure Plus Comfort Fit. Jadi udah IPX7 itu udah maksimum banget ya tahan airnya. Comfort Fit berarti di kuping nyaman harusnya. Kemudian Low Latency Mode for Mobile Gaming. Jadi sudah ada gaming mode-nya dengan low latency. 2-time Environmental Noise Cancelling Microphone. Jadi sudah ada mic yang katanya cukup bersih sehingga bisa meng-cancel suara-suara yang mengganggu di luar. Dan yang terakhir yang gue paling suka yaitu daya tahan baterainya bisa sampai 42 jam Music Lover. Sedangkan untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Untuk desain dan build quality-nya. Desainnya sih cukup sederhana menurut gue ya. Case-nya ukurannya kecil. Nih gue bandingkan sama obat tetes mata Insto ya. Bentuknya kotak dengan sisi-sisi yang agak ngebulat. Bagian atasnya ada tulisan Eagle. Kemudian bagian depan ada indikator lampu. Bagian bawah ada informasi tentang kelistrikannya. Bagian belakang ada colokan USB-C untuk chargingnya. Nah, kemudian cara ngebukanya seperti ini nih. Di bagian dalamnya, di masing-masing tempat buds-nya itu ada marking L atau R untuk menandakan kiri atau kanannya. Overall untuk case-nya itu finishingnya hitam, doff dari bahan plastik dan kerasannya sangat ringan. Sedangkan untuk buds-nya, nah buds-nya ini bentuknya yang kayak snail atau keong. Bahannya plastik, yang mirip kayak case-nya, finishingnya juga sama, doff, hitam. Terus di faceplate-nya ada tulisan Eagle Energy Buds di sekelilingnya dan ada indikator lampunya juga. Kemudian di bagian faceplate-nya ini untuk navigasinya dengan menggunakan touch sensor. Untuk bagian shell-nya di sebelah atas ada mic bentuk ukurannya ini kayak mesh atau jala ya. Kemudian ada marking L dan R di sebelah dalam dari shell-nya. Juga ada copper untuk charging-nya. Untuk nozzle-nya sendiri ini tipikal yang pendek, bornya gede. Filternya bentuk mesh jadi kayak jala gitu. Ear tips-nya bahan silikon. Ini cukup lembut dan nozzle-nya ini yang pendek dan bor gede juga. Music Lover, untuk desain sama build quality-nya gue kasih poin 7 untuk Eagle Energy Buds 2 ini. Untuk koneksi dan latensinya, gue nyobain untuk pairing awal. Gampang banget ya, soalnya udah pakai Bluetooth 5.2. Mudah banget cara pairingnya. Begitu kita buka case-nya, langsung kedeteksi di HP kita. Dan kalau kita sudah save, untuk pairing selanjutnya itu gampang banget dan cepet banget. Kalau kita mau tukar-tukar device, pindah-pindah device juga karena pairingnya cepat, jadi gampang dan sangat mudah. Untuk latensinya, ini kan ada dua mode kan, ada mode music mode dan gaming mode. Tentu saja gaming mode itu pasti cepat banget dan sama sekali nggak kerasa. Tapi yang gue surprise juga, di music mode-nya itu juga latensinya sangat kecil, jadi nggak kerasa kalau ada delay. Sekarang kita cobain fittingnya Music Lover. Nah, untuk fittingnya di kuping gue ini termasuk gampang. Ya mungkin karena ukurannya yang termasuk kecil ya buds-nya kan kecil banget tuh. Dan bentuknya seperti snail atau keong. Untuk fittingnya termasuk cukup mudah, nggak perlu terlalu banyak effort. Isolation sama sealingnya juga cukup bagus. Di kuping gua kerasa kedap dan cukup stabil di kuping gua, alias nggak gampang jatuh. Pas gua pakai, di kuping gua itu nyaman. Ya mungkin karena bentuknya yang kecil dan ringan Music Lover. Sekarang kita cobain mic-nya. Nah, sampelnya seperti ini. Ini adalah rekaman mic dari TWS Eagle Energy Buds 2. Rekaman mic dari TWS Eagle Energy Buds 2. Ya, Music Lover juga bisa dengerin kan? Mic-nya menggunakan teknologi CVC 8.0 ENC. Suara-suara luar yang ngeganggu itu dihilangkan, jadi ini cukup bersih. Dan yang gue suka powernya juga cukup bagus. Dan arahnya kayak mid-centric ya kayaknya ini.
Kita masuk ke yang paling ditunggu musik lover, sound quality-nya pastinya. Nah, sound quality-nya gue akan ngebahas yang music mode-nya dulu. Gaming mode-nya juga gue bahas, tapi mungkin gak terlalu banyak, karena yang lebih penting mungkin music mode-nya. Untuk tuningnya, arahnya V-shape mungkin cenderung agak ke warm musik lover. Bassnya deep, gede, tebel, impact-nya lumayan lah. Gue ngerasa ini cukup cepet. Masih kerasa pancinya. Ya memang nggak cepet banget sih, tapi masih oke kok. Sedangkan mid-nya ya cenderung agak mundur ya, khas V-shape lah ya. Jadi kalau kita dengerin vokal, memang arah positioningnya agak sedikit di belakang. Tapi walaupun posisinya agak di belakang, bunyinya tetap tebal musik lover. Cukup smooth, clear, dan jelas. Cuman buat gua, vokalnya ini agak terlalu halus kalau buat gua. Tapi efek bagusnya, jadi nggak ada rasa sama sekali sibilance atau peak di vokalnya. Untuk treble atau high-nya, memang karakternya bukan yang extend banget, bukan. Tapi gue ngerasa ini masih cukup open dan airy. Dan gue nggak denger ada bunyi-bunyi mendem. Ya cukup oke lah menurut gue. Sedangkan untuk tuning yang gaming mode-nya, ini sedikit agak berbeda musik lover. Yang gaming mode terasa lebih warm lagi. Yang paling signifikan itu bass-nya sedikit lebih tebal lagi, plus treble-nya lebih smooth atau lebih halus lagi. Jadinya memang yang gaming mode tidak se-open atau se-airy yang music mode. Sekarang kita bahas teknis suaranya musik lover. TWS ini kan budgetnya 200 ribuan. Menurut gua untuk kelas 200 ribuan oke, cukup bagus. Tapi kalau kita bandingkan dengan mungkin budget-budget 300 ribu atau 400 ribu yang di atasnya, memang kalah tentu saja. Tapi untuk 200 ribu oke kok ini menurut gua. Detail, clarity, ya untuk kelas 200 ribu bagus. Mikro detail masih kedengeran. Cukup jernih, cukup jelas, cukup clear. Sedangkan untuk resolusi suaranya masih bagus. Nggak ada bunyi-bunyi kayak digital gitulah. Ya menurut gue ini bunyinya cukup analog, cukup smooth, cukup halus lah. Soundstage-nya. Untuk soundstage-nya, positioning, arah suara masih oke, cukup bagus. 3D imaging, kerasa luas. Untuk depth atau layering-nya memang nggak jauh banget sih. Tapi masih kita bisa bayangkan lah ada jaraknya. Height-nya oke, cukup bagus. Sedangkan untuk separasi instrumen, buat kelas harganya gue cukup suka. Cukup kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk, dan karakter tiap instrumen juga bisa kedengeran dengan cukup baik. Untuk transiennya memang bukan yang paling presisi, tapi menurut gue ini oke. Dynamic range-nya cukup bagus. Kemudian noise floor bisa dibilang cukup bersih, cukup clean lah. Bisa gue bilang ini masih black background. Nah, gue juga nyobain TWS ini untuk keperluan yang lain, seperti main game ataupun nonton film. Nah, untuk game-game seperti PUBG, soundstage-nya kan lumayan bagus tuh. Jadi gue masih bisa dengerin arah tembakan, arah langkah kaki musuh, arah ledakan itu dengan cukup jelas. Dan karena tuningnya yang bassnya cukup bagus, cukup gede, jadinya kalau ada action gitu ya, kerasa cukup realistik. Terutama dengan ledakan-ledakannya. Gue juga nyobain dengan game favorit gue, Mobile Legends. Gue cukup suka. Percakapan hero-heronya itu jelas banget karena vokalnya masih cukup tebal. Bunyi-bunyi dari skill, basic attack-nya itu cukup jelas karena memang gue rasa separasinya ini termasuk baik. Jadi karakter atau bunyi-bunyinya itu jelas kita bisa bedakan. Sedangkan untuk nonton film musik lover, kalau nonton film kayak drama, kayak drakor gitu, jelas vokalnya jelas. Jadi gue nggak ada problem. Ya kedengaran semua percakapannya dengan sangat baik. Nah untuk action, nah ini gue cukup suka nih kalau nonton film action. Karena soundstage-nya lumayan bagus kan. Plus bassnya yang gede. Jadi kalau kita nonton pas lagi ada adegan actionnya tuh, lagi ada perangnya atau apa, itu cukup realistik menurut gue. Kesimpulannya musik lover, TWS Eagle Energy Buds 2 ini punya beberapa keunggulan yang menurut gue sangat bisa dipertimbangkan. Yang pertama, daya tahan baterainya musik lover. Sekali ngecas bisa 7 jam, terus dengan case-nya total bisa sampai 42 jam. Itu lama banget musik lover. Kemudian udah IPX7, comfortnya juga dapat di kuping. Bentuknya kecil, compact, gampang dibawa-bawa, disakuin juga aman. Budgetnya yang affordable banget, ya 200 ribuan dengan fitur dan terutama suaranya yang seperti ini. Gue pikir ini kayaknya bisa dipertimbangkan terutama untuk musik lover yang memang mau coba mulai pakai TWS. Gue rekomendasi nih untuk kelas budget 200 ribuan. Ya tapi kan pendapat gue musik lover.
Bagusnya, musik lover cobain sendiri deh. Audisi sendiri dan selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau musik lover lagi di Bandung, mungkin musik lover bisa mampir main ke Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Nanti di sana musik lover bisa nyobain produk-produk yang kita sudah pernah review ataupun mungkin koleksi-koleksi dari Sinfonia Musik. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!